Jadi saya begini, mendengar informasi dari narasumber yang ada, kondisi tiang sandung itu memprihatinkan. Seni jangan dicampur dengan bisnis. Ibu Dai, selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di Humaniora Studio, Kodim 1205 Sintang. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama, terima kasih. Saya merasa terhormat diundang oleh Dandim Sintang dan tidak menyangka ini kita dipertemukan dengan Allah ya. Ya. Melalui seni budaya. Betul. Humaniora. Bicara tentang budaya. Iya, baik. Betul. Jadi saya juga terhormat Ibu karena Ibu Dai kan sebagai Kepala UPT Bu ya. Kepala UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat ya. Kebetulan hadir di Sintang dalam rangka kami menambah pengayaan ya tentang pendataan tiang sandung. Tiang sandung. Iya, yang memang tiang sandung itu tempat tulang belulang ya, leluhur suku Dayak yang ada di sini, dan tiang sandung yang ada di museum, koleksi yang kita punya, 2 tahun yang lalu dipamerkan di Belgia. Oh, berarti tiangnya itu bisa dipindah-pindah? Dibawa ke sana atas kehendak dari Bapak Presiden kita mengadakan pameran. Jokowi, ya? Iya, Pak Jokowi mengadakan pameran di Belgia. Semua yang dibawa ke sana memang yang asli, bukan duplikat. Nah, terpilihlah di Museum Kalimantan Barat itu hasil dari survei Museum Nasional, tiang sandung yang dipilih. Oh, tapi itu yang ada di provinsi. Yang ada di provinsi. Iya, di museum. Tiang sandung kaki 2 kan ada kaki 1, ada kaki 2, itu yang kaki 2 dibawa. Selama sebulan dia di sana. Kitanya nggak ikut. Oh gitu. Koleksinya saja yang pergi ke sana. Nah, terus guide-nya siapa dong? Guide-nya dari Museum Nasional. Oh. Iya. Jadi mereka juga memang paham ya dengan kita bekalkan semua. Jadi deskripsinya kita bekalkan. Malah detail. Kalau membawa tim kesenian mungkin lebih tidak ribet ya. Dengan satu koleksi mereka packing itu 3 hari. 3 hari kemudian mau membawa ke bandara aja dikawal. Asuransinya lumayan. Itu kan nilai budaya. Nilai sejarahnya tidak ternilai. Betul. Nilainya itu. Karena saking tingginya. Ya itu. Tidak ternilai. Nah, jadi itu. Dari sini hanya berapa tadi 2 ya? Tiang 2. Hanya satu tapi tiang 2. Tiang 2. Oh. Iya. Kalau menurut informasi dari kawan-kawan di sini, tiang 2 itu memang punya nilai yang lebih daripada yang 1. Iya. Gitu. Dan itu asalnya dari dulunya? Informasi yang ada di museum itu tadi dari Kapuas Hulu. Ternyata ditelusuri lebih banyak di wilayah Sintang. Oh, makanya sekarang kami kesini. Mungkin, ini juga jadi nanti akan kita petakan karena yang memiliki upacara ritual ini tidak satu suku, banyak suku. Kita kan suku Dayak itu memang banyak ya, ratusan. Nah, itu nanti akan kita petakan. Mudah-mudahan bisa terwujud ketika klik sandung itu udah ada yang di Ketapang, ada di Kapuas Hulu, ada di Sintang. Sintangnya juga di mana-mana gitu. Itu akan kedepannya museum akan melakukan hal seperti itu gitu. Tapi saat ini memang ada di semua wilayah Kalimantan ini, Bu? Yang saya dapatkan dari staf saya itu di Ketapang juga ada. Oh, gitu. Tapi itu dilakukan juga pengayaan nanti di sana. Nanti kita akan diselesaikan. Jadi info sandung di Kalimantan Barat tidak setengah-setengah. Jadi full. Biar tahu semua, karena kita sudah ada website juga gitu kan, informasinya sampai ke masyarakat, biar semuanya tahu begitu. Ya, ini kan juga saya wadahi lah Bu ya, dengan platform podcast ini kan.
agar juga semuanya kalau ya yang yang sudah berlangganan dengan atau subscribernya Humaniora Studio kan bisa tahu juga lah. Iya. Saya pengen nanya Bu, Ibu kan kepala UPT museum ya. Sebetulnya urgensinya apa sih Bu? Kok terus kemudian manusia itu mendirikan sebuah museum gitu ya? Itu urgensinya apa kira-kira Bu? Museum itu kan jendela budaya. Kalau dibilang jendela budaya. Jendela budaya. Jendela budaya. Jadi informasi budaya setempat bisa didapatkan di Oh museum. ya, tidak perlu sampai ke tempatnya. Ya, kalau mau ke tempatnya pun lebih bagus. Ya, lebih bagus. Cuma kan kadang mungkin banyak faktor lah yang menghalang begitu. Gitu ya. Karena fungsi museum itu tempat edukasi, tempat peneliti. Ya. Jadi kalau orang melihat duplikatnya atau yang kita miliki hanya beberapa contoh koleksinya, ada info yang lain kalau mau langsung kepada masyarakatnya yang melakukan ritualnya, nah di sini loh, nah gitu. Ya, jadi pintu masuknya lah ya. Iya. Selain memang ya pengenalan pertama yaitu pintu masuk nanti. Kalau misalnya mau mengakses yang aslinya, udah di sana. Langsung. Tahunya dari museum ya. Begitu, ya. Bisa begitu. Nah, perlu juga masyarakat tahu jumlah koleksi kami itu ada 6.000 koleksi. 6.000. Yang dipamerkan di gedung pameran tetap itu ada kurang lebih 800 sekian sampai 1.000. Itu sudah ada story lainnya. Jadi ada ruang pengenalan. Nanti ada kita kenalkan adat-adat perkawinan suku Dayak, suku Melayu begitu. Nah, ini museumnya museum budaya Bu ya? Museum kalau dibilang museum bukan khusus, tapi umum ada 2 jenis. Kalau khusus kita cuma 1, tapi kalau umum semua bisa di situ. Nah ini museum? Umum. Oh umum. Umum. Jadi ada 10 jenis koleksi. Oh gitu. Jadi ada anunya lah apa ya? Klasifikasinya. Klasifikasinya lagi, gitu. Kebetulan yang sekarang kesini klasifikasi yang budaya. Etnografi. Etnografi namanya. Iya. Gitu. Jadi melestarikan budaya Bu ya. Urgensinya apa itu? Kalau tadi kan saya tanyakan urgensi museum tuh. Iya. Nah sekarang saya tanyakan urgensinya pelestarian budaya itu apa sih? Budaya. Ini kesannya pertanyaannya gimana gitu ya? Budaya itu milik manusia. Kalau budaya tidak dilestarikan, gimana anak cucu kita lagi mengetahui tentang budaya leluhurnya, kan begitu. Seni tradisi itu adiluhung, ya kan? Dan masyarakat kita, masyarakat Kalbar khususnya bukan kurang akrab, tidak melekat seperti di Bali. Di Bali itu, di Bali kan. Memang sehari-hari di. Ini apa? Iya, upacara langsung. Kalau kita kan tidak, karena masuknya agama, jadi ada yang meninggalkan tradisi. Tapi kalau seni tradisi, barang-barang tradisi ini menjadi akar budaya. Akar budaya dia mengikat. Contoh kalau kita zaman kan makin maju nih, kreativitas juga semakin maju. Tapi kalau manusia tidak mengetahui akarnya, akan hilang pijakan. Pijakan tuh kalau dalam garapan karya tari, dia ngambang tidak punya nilai filosofis. Ya, tapaknya ndak ada. Jadi ibarat rumah, kalau pondasinya tidak kuat, rumahnya akan roboh. Jadi kita juga gitu, manusia, dia punya akar tradisi tidak kuat, mau dibawa kemana nih? Gitu. Ya dia mudah tergeser ya. Iya, mudah tergeser. Budayanya mudah tergeser ya, dengan budaya yang baru gitu. Betul. Tapi mungkin begini Bu, kalau saya mempunyai pemikiran itu, budaya itu ya memang akan berubah-ubah. Ya artinya misalnya sekarang
kita ingin mengetahui apa tadi tiang sandung ya. Ya. Tiang sandung itu kan digunakan oleh orang pada periode waktu itu. Ya, zaman itu. Nah, kalau sekarang ternyata orang tidak lagi begitu atau nanti melakukan ritualnya, tiang sandungnya pun misalnya nih sudah kemudian keropos dan hancur lah gitu ya. Artinya sudah kita tidak bisa dapati lagi karena budayanya sudah berubah, sudah tidak lagi seperti itu gitu. Nah, budayanya berubah menjadi yang sekarang seperti begini kan gitu. Kan begitu Bu ya? Iya. Tapi budaya itu, kata lestari itu harus melekat dengan budaya. Pelestarian. Ya, makanya. Ya, artinya organisasinya akar tadi ya? Ya itu. Jadi saya begini, mendengar informasi dari narasumber yang ada, kondisi tiang sandung itu memprihatinkan. Campur tangan pemerintah nih perlu. Oh gitu. Karena ada perlindungan tentang benda-benda cagar budaya. Nah, ini termasuk benda cagar budaya karena usianya sudah di atas 50 tahun. Itu bisa masuk. Kalau dia didaftarkan menjadi benda cagar budaya, berarti harus dilindungi sehingga tadi perkembangan zaman boleh berkembang terus. Tapi informasi budaya setempat, tradisi setempat itu tidak boleh hilang. Gini Pak, kejadian di salah satu museum di Sulawesi kemarin kehilangan 100 buah koleksi. Kehilangan 100 koleksi. Itu pindah kemana tidak tahu, yang jelas itu hilang. Kekhawatiran orang-orang yang berkecimpung di museum di Indonesia, kalau barang ini tidak ada di tempat atau hilang, dicuri, hilang semua. Sejarah kita nggak ada. Itu makanya nilainya bukan bendanya yang kita lihat. Misalnya ini harga ini 100 tahun yang lalu nih barang ini, bukan barang ininya, nilainya yang mahal. Jadi memang tadi Ibu menyampaikan harus ada campur tangan pemerintah ya. Iya. Karena pemerintah yang punya regulasi, punya kewenangan, punya anggaran gitu. Betul. Jadi Ibu pun orang pemerintahan. Iya. Nah ini tadi maksud saya akan mendorong dari bidang kebudayaan yang ada di Sintang supaya mendaftarkan kepada kementerian bahwa ada satu kawasan benda cagar budaya yang bisa ditetapkan menjadi benda cagar. Kalau sudah ditetapkan dengan undang-undang itu terlindungi. Akhirnya ada juru peliharanya. Masyarakat setempat juga yang akan menjadi bisa ekonominya naik. Karena apa? Turis itu dari mulut ke mulut mau tahu kan, kepengen tahu. Datang ke tempat. Nah, barang ini kalau dipelihara itu kan menjadi lestari tadi. Jadi yang Ibu dengar tiang sandung yang sekarang ada di yang besok mau dituju besok ya, jam 7 ya, itu ada berapa di situ Bu? Banyak. Oh banyak ya? Banyak, saya masih belum menggali informasi yang jauh. Makanya besok pengayaan itu mau dipastikan jumlah pastinya. Titik-titik mana saja. Tapi yang jelas tiang sandung itu ada di tepi sungai. Nah itu ada filosofisnya segala macam, itu ya kita akan gali lah. Jadi saya juga bilang dengan teman-teman, informasi yang ada di museum mungkin bisa jadi ada penambahan info, ya kan, dengan kita turun ke lapangan ini gitu. Ada yang sudah memang misalnya hancur gitu Bu misalnya? Ada. Karena dia di tepi sungai, ini info dari sini juga nih, narasumber ini dari tepi sungai banjir. Itu sebaiknya bagaimana kalau seperti itu? Apa dipindahkan atau kalau itu dipindahkan museum ya? Betul. Di sini harus membuat museum. Oh di sini ya? Di sini harus membuat museum. Museum kita sudah ada kan. Nah ada tiang sandungnya juga di sini. Nah di sana itu bagaimana banjir kita nggak bisa lah ya melawan kehendak Allah kita nggak bisa.
kemarin tuh kan infonya ada ada banjir terus hilang gitu. Memang sudah hanyut lah gitu ya. Waduh, sayang sekali itu. Nah itu. Jadi yang sayang ya sejarahnya ya. Iya. Lagi-lagi tentang itu ya. Budaya kembali. Iya. Berakar, berpijak. Gitu. Terus saya dengar Ibu juga selain memang kepala UPT Museum ya, punya latar belakang pendidikan seni Bu ya. Saya nih amanah, kepala museum nih amanah, baru 2 tahun. Itu prosesnya bagaimana Bu? Bisa menjadi kepala museum itu? Lah itulah kehendak Allah juga. Kehendak Allah. Ya semuanya tuh itulah kehendak. Betul. Tapi kan saya pengen tahu prosesnya. Iya, saya tuh dilahirkan menjadi seorang ASN itu di kesenian. Waktu itu Kanwil Depdikbud zaman dulu, belum ada dinas dan sebagainya. Di mana? Di Provinsi Kalbar. Itu. Berarti Pontianak iya. Memang sejak dulu di Pontianak? Iya di Pontianak. Saya di bidang kesenian. Sebelum masuk ke pegawai, saya tuh diarahkan ayah saya itu sering di kesenian, dunia seni, musik. Musik itu. Berarti bisa main alat musik nih? Alhamdulillah ya, pegangan saya dari mulai keyboard, marimba, asalnya pianika. Makanya prestasi di musik saya itu sampai terakhir menjadi konduktor Bina Musika namanya, zaman dulu tahun 70-an 80-an. Sambil menari. Berkembang, saya senang ditari. Waktu tamat SMA ya saya tuh sempat menawarkan untuk melanjutkan ke Jogja, Padepokan Seni Bagong. Ya itu niatnya apa? Kuliah atau bagaimana itu? Kalau Padepokan Seni Bagong hanya belajar, ya Padepokan lah, kayak kursus begitu. Bukan kuliah. Tapi saya bilang nggak usah karena saya dua saudara, yang satu laki-laki, saya bilang yang laki-laki saja karena laki-laki nanti menjadi kepala rumah tangga, kata saya tuh. Kalau perempuan ini ngikut suami gitu pikiran saya. Jadi saya nggak usah kuliah. Ya udah, akhirnya saya masuk di kantor tahun 84. Kemudian terus menari terus sampai alhamdulillah dengan tradisi, ingat ya catatan, tradisi menjadi akar. Ya kan, akar kita, makanya harus lestari. Dengan tradisi juga saya alhamdulillah bisa keliling Eropa. Dengan menari. Dengan menari ya? Iya. Ya bukan pergi pakai biaya sendiri, pemerintah yang membiayai kan begitu kan. Itu Eropa di mana saja itu Bu? Alhamdulillah Eropa semua sudah. Semua? Ke Belgia, ke Jerman, ke Belanda, Prancis apa itu. Dengan menari tradisi aja alhamdulillah. Nah kemudian terus di dalam karir kantor menangani event-event kesenian terus di Kalbar itu. Akhirnya kebudayaan kan dipisah dari pendidikan tuh. Larilah kami ke pariwisata. Bootnya masuk pariwisata. Kemenbudpar. Itu masa itu. Kemudian saya bukan menjadi pegawai pusat, pegawai daerah. Menjadi kalau NIP-nya itu berubah 13.1 menjadi 05 gitu kan. Pindah ke Pemda jadi pegawai daerah. Kemudian saat itu saya ditarik ke Taman Budaya. Taman Budaya ini juga sejajar dengan museum kantornya. Taman Budaya mengurusi orang-orang manusia, seniman-seniman. Nah, di sini kalau museum kan benda-benda mati. Jadi saya ini sebenarnya akrabnya di seni pertunjukan gitu. Seni pertunjukan. Jadi disiplin ilmunya seni pertunjukan. Itu seni pertunjukan. Nah, basic budayanya sama. Gitu. Kemudian saya pendidikan itu setelah 17 tahun menjadi ASN. Saya dipanggil pimpinan, disuruh nyari sekolah, nggak tahu itu rahmat dari Allah kali ya. Sekolah apa? Sekolah tari. Waktu itu Ibu Aswin menjadi Ibu Gubernur. Kebetulan dia sudah tahu saya siapa di daerah. Terus
dia lagi membutuhkan tenaga saya, pikiran saya, tapi pimpinan saya bilang gini, biarkan dia sekolah. Kenapa kamu kirim dia sekolah? Kan kita lagi memerlukan dia. Jangan pikirkan dia sekarang, tapi pikirkan dia yang akan datang. Itu kata-kata kunci dari pimpinan saya. Ya udah, saya sekolah S1 4 tahun. Karena kalau saya lalai bisa panjang, ini ikatan di kantor kan. Gitu, ya, jadi 4 tahun selesai. Setelah itu saya kembali lagi menjadi pegawai. Itu seni tari, Bu? Seni tari. Iya, seni tari. S1-nya seni tari. Seni tari. Di Bandung. Di Bandung di Bandung, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Sekolah Tinggi Seni Indonesia, STSI. Ya? STSI. Nah, S2-nya juga saya melanjut di situ. Itu bukan pikiran saya, ada sih pengaruh di pegawai, tapi yang saya pikirkan ilmu yang saya dari otodidak, apakah keilmuan yang saya dapatkan ini ada sambungannya gitu. Nah. Jadi memang dari awal itu jadi ASN hobi saja sebenarnya. Ya, artinya memang jiwanya ke sana ya. Iya. Apa sih yang didapatkan dari itu, Bu? Nikmat. Nikmat ya. Batin. Tidak dibayar pun nggak apa-apa ya. Iya. Berapa coba honor penari zaman saya? Dibayar dikasih 500 rupiah. Tapi saya bisa nabung. 3 tahun saya SMA tidak pernah minta uang dengan pimpinan, dengan ayah saya gitulah, tidak pernah. Jadi saya bayar sendiri. Iya. Jadi luar biasa menekuni seni. Tapi kalau tidak dibayar pun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi justru setelah saat ini saya diamanahi duduk di pemerintah, diletakkan di bagian yang kita tekuni, jangan menjolimi, jangan jolim sama seniman. Ya. Nggak, saya di sini saya wadahi, Bu, seniman. Nah itu tidak semua orang loh bisa pemikiran seperti itu. Tapi semampu saya lah. Nah, kan? Nggak apa-apa. Itu seniman tuh suka ikhlas loh, ikhlas lahir batin. Karena yang penting dia diwadahi gitu loh. Ya memang sih begitu. Ya saya pikir saya nggak terlalu bagaimana gitu ya. Yang penting istilahnya, Bu, orang ngomong itu saya dengar, gitu kan. Kalau memang saya bisa wadahi, saya sanggup mewadahi, ya kuwadahi kan gitu. Jadi itu pun responnya, udah luar biasa. Berarti kan selama ini nggak ada yang dengarkan. Pak Dandim diutus. Nah itu diutus sama Allah, ditempatkan di Sintang. Mempunyai jiwa sosialnya tinggi, ya kan? Jiwa sosial tinggi. Kemudian memang senang dengan ini. Jadi seniman di sini merasa ada yang memayungi. Ya gitu sebetulnya saya gini sih, Bu, nggak apa ya, nggak terlalu yang bagaimana kali gitu ya. Artinya saya sesederhana begini, ketika berkomunikasi, orang itu ketika berbicara ya saya tatapi arah badan saya hadapkan penuh gitu, saya dengarkan apa yang dibicarakan, saya mencoba intinya memanusiakan manusia. Ya itu. Nah itu jadi intinya hanya didengarkan saja, walaupun mungkin bantuan saya tidak signifikan membantu, tapi dengan didengarkan itu udah seneng gitu loh. Nah itu jadi sebetulnya sesederhana itu. Terus kemudian saya juga berupaya untuk serius lah menjalankan peran saya gitu loh. Ketika saya kebetulan sekarang kok diberi peran yang seperti ini, ya udah saya berupaya untuk serius gitu kok. Harusnya saya begini. Ketika ada orang begini, apa yang saya bisa berikan gitu kan? Ya, gini Pak Dandim. Dulu ada di angkatan tuh? Manunggal masyarakat. Sekarang TMMD. Dulu AMD. Abri masuk desa dulu. Nah, itu. Sekarang TMMD, TNI, Manunggal membangun desa. Nah, mungkin dulu pandangannya itu kan tentang pembangunan.
Kalau ini kan, ini juga membangun loh, ya kan, membangun apa namanya manusia, humaniora, ya kan, manusia. Ya. Jadi ini akar juga ya, humaniora itu akar juga ya. Iya, akar budaya. Siapa sih yang berbudaya itu manusia. Berarti kita sepakat nih Bu sepakat. Ya? Seide, sepemikiran, sehati, sefrekuensi. Terus ini, ingat, sedekah, ya kan? Kita membantu orang itu melalui kita. Itu yakin kan? Nah sama, ini sama dengan bersedekah. Ya kan? Kepada siapa? Ya ini tadi, mengayomi tadi ini. Mengayomi. Ini kan juga manusia dia harus dijadikan manusia. Ya, memanusiakan manusia ya. Tapi ya apa? Oke lah, secara aksi lokal begitu ya. Tengkulubili ekologi aksi lokal saya seperti ini. Tapi memang saya berupaya untuk berpikir global Bu. Bagaimana memajukan Sintang, memajukan Indonesia, memajukan setelah memajukan Indonesia, memajukan kemanusiaan kan gitu. Kan berbudaya itu begitu kan, memajukan kemanusiaan lah gitu. Jadi sebetulnya ya itulah apa sesederhana itu. Tapi mungkin bagi orang lain itu bukan sederhana mungkin ya. Yang tidak seide loh ya. Yang tidak seide mungkin itu bukan perkara yang sederhana. Betul. Tapi kalau menurut saya ya sederhana aja gitu. Ini kan luar biasa ini. Ini luar biasa. Studio ini sudah menjadi apa namanya, memfasilitasi secara tidak langsung gitu kan, memfasilitasi. Ya itu juga apa namanya, membuat bahagia, ya kan? Seniman-seniman senang kan? Ya, jadi kalau ada istilah SMS Bu, apa tuh panjangannya? Saya lebih memilih senang melihat orang senang, susah melihat orang susah gitu. Kalau orang kan sebaliknya ya. Itu istilah yang sering ada juga saya dengar. Tapi saya enggak, memang ketika ada orang bahagia karena inisiasi saya, ya saya bahagia gitu loh. Mendapati itu bagaimana wajahnya begitu kemudian ceria. Tapi kalau ada orang yang susah, ya saya juga susah. Karena apa? Pengen melihat dia bahagia gitu. Nah, itu yang apa ya? Ya ada kan kita sering mendapati quote itu Bu, yang itu katanya diklaim quote-nya Dalai Lama kan, katanya dunia hari ini, saya nggak hafal bahasa Inggrisnya, dunia hari ini itu tidak lagi membutuhkan orang-orang sukses, tapi membutuhkan orang yang berkasih sayang, memberikan berbuat baik kepada orang lain, peduli, pembasuh luka dan seterusnya, ya yang begitulah, karena memang faktanya begitu Bu, orang tuh nggak butuh lagi pejabat ini pejabat itu, nggak butuh. Yang dia butuhkan itu orang yang membasuh, itulah. Gitu. Sama saya juga ketika saya diamanahi, kalau saya selalu pegang amanah, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan, ya kan? Diamanahi kita harus memperhatikan. Kebetulan bidang saya itu tadi membangun kesenian. Jadi sejauh ini Bu, menurut Ibu kesenian, seni budaya di Kalimantan Barat, khususnya di Sintang ini, menurut Ibu bagaimana? Apakah progresnya bagus atau bagaimana? Kalau pengamatan saya dari dulu, karena saya berkecimpung situ festival-festival dan sebagainya, jadi Sintang ini termasuk maju dalam dalam berkesenian itu maju, untuk dunia tarinya juga maju, orang-orangnya kreatif. Itu Bu. Nah, jadi saya memahami begitu memang. Itu. Kita sepaham lah itu. Hasil karyanya juga bagus-bagus. Iya betul, sepakat. Jadi kemarin Kabupaten Sintang itu ada membuat video itu Bu, inovasi pada saat masa pandemi ya. Itu juara 1 dan 3 kalau nggak salah itu. Terus kemudian ada pegawai RRI, itu lomba feature news. Ya bahan beritanya ada yang dari Kodim juga, Perpustakaan Apung Bu. Itu juara 1 tingkat nasional. Terus kemudian ada satu musisi Sintang yang jadi komposer di Prancis kalau nggak salah itu. Saya dapat data-datanya. Terus
Banyak lah Bu, ada yang petani kreatif itu Pak Adrianus Limba ya. Apalagi banyak ya, terus sanggar tari ya, pertunjukan tari itu kan sering di tingkat nasional tuh menangan juga gitu loh. Nah jadi Sintang itu ternyata energinya potensi. Potensinya bagus. SDM-nya berkualitas tinggi. Itu. Jadi begitu Bu ya. Jadi Sintang apa namanya? Pandangan saya begitu. Jadi di Kalbar ini yang menonjol itu selain kota Pontianak, Sintang, Singkawang. Jadi saya udah hafal kalau udah festival Sintang ini, Singkawang ini, udah hafal. Ini nanti saya tanggal 10 rencana itu Bu mau mendeklarasikan lah kan? kita ikut ikut turut meramaikan itu. Jadi kan saya sempat ini juga sih, sempat takjub gitu Bu. Begitu sampai di sana loh, orang-orang mudanya gitu loh. Orang-orang muda itu berkegiatan di sanggar. Ini kayaknya saya kok aneh gitu. Menurut saya ya. Yang biasanya kalau menggeluti seni tari itu orang-orang tua ya kan? Orang yang ya begitulah kira-kira. Tapi di sini orang-orang muda. Ini Mas Eka Bu, yang membantu saya membangun ini kan. Itu kan ketua komisi komunitas musisi Sintang. Itu dulunya juga pemain itu. Pemain kenong. Kenong itu. Klenong apa kenong? Kenong. Kenong ya. Kenong. Itu kan masih muda itu. Tapi saya nggak mendapati itu di tempat lain. Di Jawa lah misalnya. Mana ada saya dulu. Betul. Saya dulu ada ekstrakurikuler nari itu saya sendiri Bu ya. Apa ini ekstrakurikuler nari ini? Bukan ekstrakurikuler. Kurikuler. Masuk kurikulum. Masuk kurikulum. Iya. Tari itu di SMA. Tapi ya malas kita maunya. Tapi kok di sini orang-orang mudanya seperti itu. Nah itu jadi kreatif ya kan? Itu saya sampai sekarang tuh masih mencari jawabannya Bu. Kenapa kok di sini itu orang-orang mudanya itu berhasrat gitu loh? Ya itulah mungkin dia sadar. Nah itu tadi kesadaran secara pribadi itu sadar bahwa kesenian itu harus dilestarikan, ya kan? Tapi yakin Ibu, memang itu karena mereka sadar? Iya. Perlu pelestarian. Itu bukan hal yang lain. Kalau tidak ada tingkat kesadaran, tidak mungkin mereka mau ngapain. Bagus kerja yang lain. Kalau mikir perut, tapi beda kan? Kenapa dia bertahan? Kenapa seniman-seniman itu? Sekarang festival nggak ada. Di provinsi sejak pandemi apalagi. Tapi mereka tetap hidup. Hanya satu mungkin kata kuncinya itu pelestarian. Pelestarian budaya. Tapi di dalam pemahaman mereka itu seurgen apa sih? Apa seperti yang disampaikan Ibu tadi? Bisa jadi, coba aja, coba sekali-sekali ngobrol. Kenapa? Tidak banyak permintaan misalnya. Kenapa masih bisa bertahan? Coba tanya. Ya sanggar aja di sini setidaknya yang saya pernah tahu Anantakupa, ya. Terus Tampun Jua ada. Satunya apa ya? Lupa aku. Sultanata. Nah itu. Itu Sultanata punyanya Bang Jun ya, kalau tidak salah ya. Nah itu jadi. Pak Gusti Fadli. Oh ya, Bang Fadli dari Keraton. Gitu. Jadi apa ya? Ya itulah tadi. Betul-betul memang di sini itu masih itu. Tapi saya masih mencari jawabannya itu kenapa? Ya. Itu tadi pasti. Intinya itu. Ya. Saya aja pandemi ini masih latihan. Pokoknya jalan terus. Prinsip saya begini, Allah itu menurunkan penyakit pasti ada obatnya, kan gitu. Sekarang untuk melawan pandemi imun jangan turun kan. Suruhnya kita berjemur, suruhnya kita olahraga. Nari juga olahraga. Ya, iya, nari kan olahraga. Ya, betul. Anak-anak sebelum nari ada olah tubuh, keliling lapangan, ya sama. Apalagi ini tari apa Bu yang sampai turun-turun itu loh. Tari daya. Ya itu saya pikir itu. Iya betul. Mengeluarkan keringat loh ya. Karena menahan
Betul. Berat badan udah rendah, terus miring lagi misalnya itu kan sering ke bawah-bawah itu, wah itu capek juga itu. Ya iya. Bisa, itu kalau fisiknya tidak siap, ya jelas pingsan. Makanya jadi prinsip saya begitu. Ya udah, pokoknya kita tetap ikuti protokol kesehatan, ya kan? Ya, sebetulnya memang begitu sih, Bu. Ya. Yang bukan dilarang. Boleh berkegiatan, ya nggak mungkin lah kita nggak berkegiatan, Bu kan? Cuma ya itu tadi. Iya. Tetap melaksanakan protokol menjaga kesehatan. itu tadi. Nah, dan alhamdulillah kok sanggar saya jalan latihan terus. Di Pontianak itu? Pontianak. Apa namanya sanggarnya, Bu? Andari. Tidak ada job, jarang job. Tapi tetap latihan. Tetap latihan. Dan rutin. mereka yo semangat saja ya. Iya. Itu anggota kan banyak, hampir ratusan. Setiap gitu. angkatan. Terus saya bikin pagelaran di rumah aja, di sekretariat. Teras, halaman. Udah. Tapi memang dipublikasi. Dipublikasi. Lewat ya kita. Siapa yang membayar? Nggak ada. Udah aja evaluasi anak-anak latihan, ya kan? Anak-anak dalam 1 tahun latihan bikin pagelaran 2 kali udah cukup. Jadi mereka walaupun nggak diberi kompensasi tertentu, iya, nggak masalah ya? Nggak masalah. Mereka happy aja ya? Iya. Saya tuh tidak pernah mendudukkan uang di atas segala-galanya. Ya. Tapi untuk berkesenian jangan itu dulu menjadi target utama gitulah ya. Bukan kita menyepelekan seni. Kalau sudah dibisniskan seni, udah susah. Nggak kan seni jangan dicampur dengan bisnis. Beda. Karena nanti nggak dapat ininya, feel-nya ya. Ya, terus seni itu hati nurani, jiwa kita, gitu. Dari hati ya. Iya, kalau bisnis ya bisnis. Nanti kalau nggak dari hati hanya ini nggak sampai di hati. Nggak sampai. Ekspresinya nggak muncul. Ya. Gitu loh. Karena takarannya nih nanti aku habis nari aku dibayar nih kan gitu kan. Itu ekspresinya ekspresi ya, itu. Iya. Bukan ekspresi yang dari hati. Akhirnya kalau ekspresi yang selain hati ya sudah nggak sampai di hati toh. Sekarang kalau dihitung, kalau kita main hitung-hitungan matematika, proses menjadikan satu karya tari, satu karya seni lah, itu bukan simsalabim. Ya, saya pernah dengar sih. Pakai proses. Ya, saya pernah dengar. Untuk tampil misalnya 6 menit misalnya. Itu latihannya berbulan-bulan. Lah iya. Nanti ini seorang dandim nih. Ya toh? Yeah. Kan dia suka ngambil pejabat-pejabat pemerintah. Nggak ngerti proses. Ya toh? Yeah. Yang dilihatnya 6 menit. Ya. Terus lihat tampilan 6 menit, loh kok ngono? Ya toh? Bilangnya ya kok ngono? Sekian aja ya. Yang saya paling ngenes tuh gini. Narinya berapa menit? Kurang lebih 7 menit. 7 menit kok minta dibayar sekian? Lah. Nggak lihat prosesnya ya. Lah itu prosesnya. Kalau kita hitung semua, nggak mampu bayar seniman itu. Ya. Bener nggak? Makanya harusnya lebih berfokus kepada proses ya, bukan hasil ya. Iya, bukan hasil. Hasil itu karena proses. Ya. Gitu. Kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus. Ya. Jadi jangan mengkhianati proses. Tuh ada tuh istilah kalau kami tuh. Jangan mengkhianati proses. Mengkhianati proses. Artinya proses ya memang harus serius. Iya. Pada saat berproses itu ya. Apalagi samalah semua cabang seni, penyanyi. Kalau dia tidak berlatih vokal, ya kan? Nah, akan menjadi ya enggak betul, nadanya tuh enggak duduk gitulah istilahnya. Kalau tari kan media ungkapnya di tubuh. Yeah. Tubuhnya kalau enggak dilenturkan kaku kan? Yeah. Kayak pohon digoyang angin kanan ke kanan, kiri ke kiri. Kan gitu. Orang yang nikmatinya punya ini apa? Ini kan gitu kan. Iya.